Untuk hari ini saya akan menjelaskan mengenai bahan ruang sisi lengkung yang ketiga, yaitu bola ya. Nah, mungkin kalian sudah cukup familiar yang dimaksud dengan bola, bentuknya seperti apa, kalian sudah paham, ya kan? Kemudian di sini ada gambar bola, ya. Nah, kalau kita buat dalam dimensi 2 digambar, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada titik pusat ya, titik pusat. Kemudian ini dari titik pusat ke permukaan bola di sini, ini disebut dengan jari-jari ya. Apakah jari-jarinya hanya seperti ini? Tidak ya. Jadi intinya kalau ada garis yang dari titik pusat menuju sisi permukaannya itu juga disebut dengan jari-jari. Nah, ukurannya sama seperti ini. Ya, ini misalkan garis yang warna biru di sini. Nah, ini pun juga jari-jari ya. Kemudian dari sini ke sini, nah, ke atas itu juga merupakan jari-jari. Ini ke sini pun juga merupakan jari-jari. Ya. Nah, itu mengenai untuk bola. Kemudian nah, jika kita mendengar kata bola, nah pasti kita sudah tahu tuh jurusannya apa. Mungkin dari bola voli, sepak bola, segala macam, bola basket. Nah, kita tahulah ya. Bola itu merupakan suatu bangun ruang ya yang memiliki sebuah sisi berbentuk lengkung ya. Jadi hanya memiliki sebuah sisi, satu sisi saja yang berbentuk lengkung. Di mana sisi lengkung itu tersusun oleh bentuk lingkaran yang jumlahnya tidak terhingga dan memiliki pusat di satu titik ya, disebut dengan titik pusat bola. Jarak titik pusat bola dengan seluruh titik yang pada sisi lengkung, nah itu tadi ya, dari titik pusat menuju permukaan bola itu memiliki jarak yang sama ya, yang disebut dengan jari-jari bola. Bola itu merupakan satu-satunya bangun ruang yang tidak memiliki sudut ya, tidak memiliki sudut. Bola dapat dibentuk dari bangun setengah lingkaran diputar 360 derajat. Nah, ini untuk unsur-unsur bolanya. Nah, titik pusat bola itu hanya ada satu, terletak pada tengah-tengah ya, tepat pada tengah. Nah, ada jari-jari, diameter, kemudian sisi bola. Ya. Nah, sisi bola itu merupakan kumpulan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap dari titik pusatnya. Nah, ciri-ciri dari bola yang pertama itu memiliki satu titik pusat, letaknya pada tengah-tengah atau berada di dalam bola itu sendiri. Ya. Kemudian mempunyai jari-jari. Nah, ini jari-jarinya tak terhingga nih, banyak banget. Demikian juga diameternya. Kemudian hanya memiliki satu buah sisi ya, yaitu berupa sisi lengkungnya. Nah, hanya memiliki satu buah
sisi. Kemudian tidak mempunyai rusuk, ya kan, dan tidak mempunyai titik sudut. Seperti itu bola. Terus bagaimana kita menentukan luas permukaannya? Kita lihat dari gambar di bawahnya, coba. Nah, nih. Jaring-jaring bola itu merupakan gabungan dari beberapa bangun datar yang membentuk bangun ruang. Nah, bangunnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Nih, tampangnya. Misalkan ini saya berikan ini titik A, ini titik B. Berarti di sini adalah A, 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 A. Nah, ini sebagai ujungnya ya. Kemudian ini bawah B, B, nah, dan seterusnya. Nah, sedangkan di sini ada C dan D. Nah, berarti ini ujungnya di sini ini sebagai C, tetapi kembali lagi ya kan ini tetap ke C lagi. Nah, terus D-nya di mana? D-nya letaknya di sini. Maaf. Ini C. Ini C. Nah, seperti itu. Terus di sini memiliki tinggi atau panjangnya di sini adalah PR Pi kali R. Kenapa Pi kali R? Ya. Kalau kalian perhatikan ya, misalkan ini saya buat potongannya satu potongan gitu kan. Nah, potongannya kan bentuknya seperti ini, kayak potongan irisan semangka gitu ya. Nah, ini. Nah, ini bagian kulitnya. Kemudian ini bijinya, ya kan? Nah, misalkan ini dari A ke B. Jadi potongannya bagaimana ini? Panjangnya itu merupakan setengah keliling dari lingkaran. Nah, keliling lingkaran itu apa? Yaitu 2πr ya. 2pi kali R. Nah, ini setengahnya dicoret. Maka menjadi πr. Ya. Atau setengah keliling lingkaran. Kemudian bagian panjangnya di sini yang bawah itu apa? Dari ujung sini sampai ujung sini. Karena dari titik C melingkar ketemu lagi ke titik C, berarti itu merupakan satu keliling lingkaran, yaitu 2pi kali R. Nah, seperti itu. Nah, terus pembuktian bahwa ini berupa jaring-jaring dari lingkaran. Terus menentukan luas permukaannya bagaimana? Nah, kalau untuk menentukan luas permukaan ini agak rumit ya. Menggunakan aljabar ini agak rumit. Nah, lebih jelasnya bagaimana ini? Nah, lebih jelasnya untuk menentukan luas dari permukaan bola perlu kita lihat dari percobaan di sini. Ya, bentar. Nah, nih. Wah, tulisannya Arab. Nah, perhatikan. Langkah pertama, kita potong bola menjadi 2 bagian. Nah, ini bolanya dipotong menjadi 2 bagian ya. Nah. Setelah itu, gambar sisi lingkaran. Nah, kemudian dari setengah bola tadi dijiplak. Nah, kita buat lingkaran-lingkaran. Nah,
Nah, kemudian dari setengah lingkaran tadi dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil. Ya. Setelah itu, Ini dipotong kecil-kecil, kemudian kita gambar. potongannya dimasukkan ke dalam gambar yang dijiplak tadi. Oke. Gambar di bawah. Nah, nih. Ya. Tadi dari satu bola dipotong menjadi dua bagian, ya kan? Nah, kemudian dari potongan itu kita gambar terlebih dahulu lingkarannya, kita jiplak, ya kan? Dibuat lingkaran-lingkaran sehingga diameternya yang kita gambar lingkarannya itu sama dengan diameter dari bola, ya kan? Nah, kemudian dari bola tadi itu di kulitnya dipotong kecil-kecil ya. Setelah itu ditempelkan kepada gambar lingkaran yang kita buat tadi. Nah, ternyata hasil akhirnya itu ternyata semuanya tertempel pada 4 lingkaran. Ya, semuanya tertempel di situ. Ya. Ini kebetulan menempelnya nggak acak ya, belum begitu rapi ya. Nah, maka untuk luas permukaan bola itu adalah 4 kali luas lingkaran. Nah, luas lingkarannya apa? Yaitu PR kuadrat. Jadi, luas permukaan bola adalah 4 PR kuadrat. Oke. Sampai di sini cukup jelas. Bisa membayangkan ya? Halo? Bisa, Pak. Nah, kalau untuk secara matematika, untuk pembuktian seperti ini lebih tepatnya itu menggunakan integral ya. Nah, integral ini kalian belum dipelajari nih, kalian belum mempelajarinya. Mempelajarinya nanti apa namanya? Di kelas berapa ya? Kalau nggak salah kelas 11 ya. Berarti kelas 2 SMA. Ya, nanti mengenai integral ya, kalkulus itu. Jadi kalau untuk tingkat SMP baru percobaan pembuktian seperti ini. Oke, ini untuk luas permukaan dari bola. Ya. Jadi luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran atau 4 PR kuadrat. Terus untuk itu untuk bola. Sekarang untuk volume coba ini apa ini? Ini apa ini? Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul rumus volume bola. Kita tahu bahwa volume bola yaitu 4/3. Nah, volume bola itu tertulis 4/3 PR pangkat 3 ya. 4/3 PR pangkat 3. 3PR pangkat 3. Namun kali ini kita akan Nah, itu dapatnya dari mana? Kita lihat. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuktian rumus volume bola
Nah, ini ada bola yang sudah dibelah menjadi 2 bagian, tapi yang diambil cukup separuh saja. Untuk setengah bola dan kerucut, tingginya harus sama. Oke, ya. Di sini ini memiliki aturan nih. Untuk setengah bola ini diameternya sama dengan diameter kerucut. Ya. Atau jari-jari bola sama dengan jari-jari kerucut. Sedangkan untuk tinggi kerucut ini juga sama dengan jari-jarinya, ya. Ketinggiannya sama nih, ketinggiannya di sini sama dengan ketinggian bolanya, ya. Jari-jarinya sama. Diameter dari bola dan kerucut harus sama. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pengertian rumus volume bola. Yang pertama, ambil kerucut, lalu isi dengan beras hingga penuh. Nah, dari kerucutnya diisi penuh dengan beras, ya. Selanjutnya, masukkan ke dalam Kemudian setengah bola. dituangkan ke dalam setengah bola. Oke. Pemindahan Cara pertama. ini hingga setengah bola terisi dengan penuh. Masukkan lagi ke dalam setengah bola. Sehingga dapat kita simpulkan, untuk terisi penuh setengah bola membutuhkan 2 kali volume kerucut. Sehingga dari kesimpulan tadi kita dapatkan bahwa volume setengah bola sama dengan 2 kali volume kerucut. Jadi volume satu bola Nah, nih ya. Volume setengah bola tadi itu ternyata sama dengan 2 kali volume kerucut, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau volume 1 bola, maka berapa volume kerucutnya? Berapa kali? 4. 4 kali ya. Oke. sama dengan 4 kali volume kerucut. Nah, Kita tahu rumus volume kerucut yaitu 1/3 volume kerucut adalah kuadrat 1/3 PR kuadrat T. tepat dikali 1/3 PR kuadrat. Tinggi dari kerucut yang tadi itu sama dengan tinggi setengah bola. Berarti tinggi kerucut itu sama dengan jari-jari dari bola tersebut. Maka di sini menjadi R. Sehingga volume dari kerucut tadi menjadi 1/3 V R pangkat 3. Pangkat dikali 1/3 menjadi 4/3 V R pangkat 3. Maka Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa tadi, ya kan, jari-jari dari bola itu sama dengan jari-jari kerucut, ya. Ya. Kemudian berarti R kerucut sama dengan R bola. Nah, ternyata di sini tinggi kerucutnya juga jari-jari bola, ya. Tinggi kerucutnya tadi juga sama dengan jari-jari bola. Maka yang di sini adalah sebagai tinggi kerucut, kita ubah ke sini menjadi jari-jari bola. Ya.
Jadi terbukti bahwa volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Ya. Jadi luas permukaan bola tadi 4 pi R kuadrat, volume bolanya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Halo, cukup jelas? Jelas, Pak. Ya. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, misal nih, saya punya apa ya? Apa ya? Saya punya yang pertama itu adalah ini tabung, kemudian ada bola, kemudian di sini oke. Nah, ya. Kita tahu bahwa misalkan ini saya buat oke. Nah, gini ya. Ini adalah apa ya? Misalkan diameter bola. Nah, kalau di sini ini sebagai apa? Diameter bola, kemudian tinggi kerucut sama tinggi tabung, ya. Kemudian untuk di sini satuannya sama. Bentar. HP-nya habis. Nah, di sini memiliki diameter alas ya. Diameter tabung. Ini diameter bola. Ini diameter kerucut. Ya. Ini panjangnya sama ya. Dengan kata lain, ini R-nya akan sama. Paham ya? Nah, yang jadi pertanyaannya, volume manakah yang paling besar? Ya, bisa kalian jelaskan. Nah, itu silakan jadi pertanyaan. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. Jadi jari-jari tabung bagian alas, jari-jari bola, sama jari-jari kerucut itu ukurannya sama. Kemudian tinggi tabung,
kemudian diameter bola sama tinggi kerucut itu sama. Ya. Tingginya sama. Silahkan, bola volume manakah yang paling besar? Bisa kalian jelaskan nanti ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. Silahkan. Gimana? Udah ketemu? Ada yang tahu volume mana yang paling besar? Ayo. Halo, Jeremy udah ketemu? Siapa yang udah ketemu? Birto udah ketemu? Birto.
Belum Pak, masih nyoba-nyoba dengan angka. Oke. Riko? Siapa yang udah ketemu? Mesia? Udah ketemu Mesia? Atau siapa? Oke, coba ya. Kita bahas ya. Perhatikan ya. Lihat dulu nih gambarnya, ada tabung, ada bola, ada kerucut. Ya. Di mana tinggi bola, di mana diameter bola itu sama dengan tinggi kerucut sama dengan tinggi tabung. Kemudian jari-jari dari tabung, jari-jari bola sama jari-jari kerucut itu sama besar. Ya. Ini saya hapus. Perhatikan. Ya. Kita cari volume bola. Volume, bukan bola, tadi kerucut dulu ya, tabung dulu ya. Volume tabung, volume bola sama volume kerucut. Volume tabung kita tahu rumusnya apa? Pi R kuadrat T. Sedangkan di sini volume bola apa? 4/3 Pi R pangkat 3. Volume kerucut apa? 1/3 Pi R kuadrat T. Ya. Nah, ini boleh saya jabarkan ya. Tadi untuk di sini ada keterangan diameter bola sama dengan tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut. Ya. Jari-jari bola sama dengan apa? Jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut. Nah, untuk tabung, ya. Nah, ini boleh ini sama dengan apa ini? Ini diameter bolanya saya ganti menjadi 2R bola. Ya, 2R bola ya. Nah, perhatikan. Untuk tinggi dari tabung, yaitu apa? 2 jari-jari bola. Maka di sini menjadi Pi kalikan R kuadrat dikalikan R 2R ya. 2R bola. Nah, sedangkan ini 4/3 Pi kalikan R pangkat 3. Ini sudah bola. Sedangkan di sini 1/3 Pi R pangkat 2 dikalikan 2 R bola. Nah, sedangkan jari-jari bola sama dengan jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut, ya kan? Nah, maka R-nya juga sudah sama. Ini menjadi 2 Pi R pangkat 3. Ini menjadi 4/3 Pi R pangkat 3. Di sini menjadi 2/3 Pi R pangkat 3. Nah, Pi R pangkat 3 kita coret. Hilang.
hilang. Maka tinggal 2 berbanding 4/3 berbanding 2/3. Nah, karena di sini bentuknya pecahan, saya kalikan semuanya, kalikan 3 menjadi 6, menjadi 4, menjadi 2. Terus ini saya bagi menjadi 2 ya. Bagi 2 menjadi 3, ini 2, ini 1. Jadi volume yang terbesar adalah volume tabung ya. Karena perbandingannya paling besar. Seperti itu ya. Oke. Sudah paham? Bisa dimengerti? Paham, Pak. Oke. Ya, itu untuk bola ya. Silakan untuk bola, ada yang mau ditanyakan mengenai luas dan juga volume, silakan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai soal-soalnya bagaimana ya. Kita bahas nanti. Ada 38 anak nih. Silahkan absen. Ya. Ini kelas 8, 9, 2. Tanggal 02/02/22. Ada 38. Berarti ada 5 nih. Siapa ini? Loh, kok hilang? Sini aja dulu. Absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 siapa nih?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si Nesya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 siapa ini? Fidel, segera absen. 15, Sesko, Francisco Rico. Rico 17 ya. Siapa ya? Data yang tahu nggak? Radit, ada nggak Radit? Halo Radit. Radit tinggal tidur, cuman aktif doang ini dari kemarin ya. Dit. Halo Radit. Oh, mohon maaf Dit. Tendiang aja. Ini tujuh belas, 18, 19. Lah bukannya masih online kan? Tujuh belas. 17, 18, 19, 20, 21, 22 siapa ini? Kiyoshi Ruru. Ada nggak Kiyoshi Ruru? Kiyoshi Ruru ada nggak? Joseph Kiyoshi dengar nggak? Halo? Joseph Kiyoshi. Joseph Kiyoshi. Oh, Depak. Mohon maaf. Dua, tiga, 24, 56. Dua, 6. Tias ada nggak? Oke, ada. Hadir, Pak. Oke. 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 4. 35. Oke, Roslin ada. 6, 7, 8, 39. 39 siapa ini? Sharon.
Sharon. Empat puluh 41. Anvila Yobet. Anvila Yobet sama Bian. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, untuk hari ini materi sudah selesai.